Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perbandingan efisiensi metode economic order quantity dan metode just in time dalam menekan biaya persediaan pada UMKM. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Vince Rima Kristiani Jika dengan NIM 72412500005 dan rekan saya Renata Timothy Simanihuruk dengan NIM 72432500047 dan ada lagi satu rekan saya yaitu Leoni Kartika dengan NIM 724325003. Nah, dalam dunia usaha, khususnya UMKM, pengelolaan persediaan sering dianggap hal sederhana, padahal sebenarnya sangat berpengaruh terhadap biaya dan kelancaran produksi. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana metode EOQ dan JIT dapat membantu UMKM menjadi lebih efisien. Baik, kita mulai dari apa itu manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini adalah proses mengatur ketersediaan bahan baku agar produksi tetap berjalan dengan lancar. Apa tujuannya? Yang pertama itu menghindari kehabisan stok, kedua menghindari penumpukan barang, dan ketiga menekan biaya penyimpanan. Jadi sebenarnya manajemen persediaan itu tentang mencari keseimbangan, jangan sampai kekurangan, tapi juga jangan sampai berlebihan. Lalu kita lihat kenyataannya di UMKM. Masalah di UMKM itu dia masih menggunakan cara yang tradisional. Nah, biasanya mereka itu membeli bahan baku hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman, bukan berdasarkan perhitungan. Akibatnya apa? Seringnya terjadi dua masalah tadi, yaitu stok terlalu banyak sehingga biaya penyimpanannya tinggi, atau stok terlalu sedikit sehingga mengganggu produksi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih ilmiah seperti EOQ dan JIT untuk membantu Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Metode pertama adalah EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian yang paling optimal, dengan tujuan meminimalkan total biaya persediaan. Ciri-cirinya biasanya pembelian dilakukan dalam jumlah besar, tetapi frekuensi pemesanannya lebih sedikit, dan tetap ada biaya penyimpanan. Nah, metode ini cocok untuk UMKM yang produksinya relatif stabil dan bahan bakunya tidak mudah rusak. Lalu selanjutnya ada metode just in time. Berbeda dengan EOQ, just in time ini menekankan pembelian bahan baku saat dibutuhkan saja, sehingga stok di gudang bisa sangat minim, bahkan mendekati nol. Ciri utamanya adalah pembelian lebih sering, sangat bergantung pada supplier, dan membutuhkan sistem pasokan yang stabil. Nah, metode ini biasanya cocok untuk industri yang sudah memiliki supply chain yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jurnal yang pertama dengan judul artikel perbandingan metode economic order quantity dan just in time pada UMKM Sophia Bangkit. Nah, dengan nama jurnal Jambura yaitu Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, terbit di tahun 2023, penulisnya yaitu Ade Reni dan Wiji Savitri. Pada jurnal ini yang diteliti ialah bahan baku tepung terigu. Nah, sebelumnya jurnal ini meneliti di UMKM Sophia Bangkit yang merupakan perusahaan yang memproduksi bakpia kacang hijau sejak tahun 2014. Dalam menjalankan usahanya diketahui UMKM Sophia Bangkit ini belum menerapkan sistem pengendalian persediaan bahan baku. Nah, ketika melakukan pembelian bahan baku selama ini, UMKM tersebut masih menerapkan sistem pembelian berkala setiap 3 hari tanpa adanya pencatatan, sehingga menyebabkan membengkaknya biaya pemesanan. Nah, bisa kita lihat pada hasilnya, jika menggunakan kebijakan perusahaan saat ini,
perusahaan harus melakukan pemesanan sebanyak 105 kali dalam setahun dengan jumlah sekitar 521,67 kg dalam setiap kali pemesanan. Nah, dan total biaya persediaannya mencapai Rp6.394.121. Namun, ketika menggunakan metode EOQ, frekuensi pemesanannya turun menjadi hanya 13 kali dalam setahun, dengan jumlah pemesanan yang lebih besar yaitu 4.267,5 kg. Nah, menariknya biaya persediaannya juga turun drastis menjadi Rp1.540.406. Kita lihat lagi pada metode JIT. Nah, frekuensi pemesanannya itu jadi lebih sedikit lagi ya, yaitu 6 kali dalam setahun dengan jumlah pemesanan sebesar 10.452,11 kg. Namun biaya yang dihasilkan adalah Rp2.610.389. Dari sini terlihat bahwa EOQ memberikan hasil biaya paling rendah dibandingkan JIT maupun kebijakan perusahaan. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi awal, EOQ mampu menghemat biaya sebesar Rp4.853.714 yang merupakan penghematan yang sangat signifikan. Untuk kelebihan jurnal ini yaitu menggunakan data yang nyata dari UMKM dan melakukan perbandingan 3 metode secara langsung sehingga hasilnya cukup jelas. Namun kelemahannya penelitian ini lebih fokus pada biaya dan belum membahas faktor lain seperti keterlambatan bahan baku atau kapasitas gudang. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa EOQ atau Economic Order Quantity menjadi metode paling efisien dalam kondisi tersebut. Jurnal kedua yang berjudul Analisis JIT di UMKM Mams Yogurt pada tahun 2024. Tujuan dari jurnal ini yaitu mencari pemesanan optimal, subjeknya UMKM yogurt, objeknya susu dan gula, dan metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Selanjutnya pada slide 10, jika dilihat dari kuantitas pemesanan susu, kebijakan perusahaan hanya memesan 30 liter, EOQ 548 liter, dan JIT mencapai 3.750 liter. Dari frekuensi pemesanan, perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 96 kali dalam setahun. EOQ hanya 6 kali dan JIT hanya 1 kali. Namun yang menarik, pada metode JIT, 1 kali pemesanan dibagi menjadi 36 kali pengiriman, sehingga stok tetap rendah. Dari sisi biaya, kebijakan perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp1.303.750. Dengan EOQ, biaya turun menjadi Rp139.643. Sedangkan JIT menjadi yang paling rendah yaitu Rp20.396. Nah, jika tidak ada biaya pengiriman, namun jika biaya pengiriman diperhitungkan, biaya JIT naik menjadi Rp294.966, bahkan lebih tinggi dari EOQ. Artinya JIT memang bisa sangat hemat, tetapi sangat bergantung pada kondisi supplier. Kelebihan jurnal ini adalah datanya cukup rinci dan jelas, namun kelemahannya masih menggunakan beberapa asumsi, terutama terkait biaya pengiriman dan belum membahas kondisi pasar secara mendalam. Lanjut ke slide 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal ketiga yang berjudul Analisis EOQ dan JIT pada bakery pada tahun 2024. Tujuan dari jurnal ini yaitu membandingkan EOQ dan JIT. Subjeknya penelitiannya adalah salah satu usaha roti di Boyolali adalah Ashifa Bakery yang terletak di Jalan Raya Ampel, Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan telah beroperasi selama 4 tahun. Objek penelitiannya yaitu bahan baku roti dan metode yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara.
Dalam slide 12, kita bisa lihat pada tabel di slide ini, penelitian dilakukan pada UMKM Ashifa Bakery yang menggunakan berbagai bahan baku seperti tepung, gula, telur, margarin, dan susu. Dari hasil perhitungan yang ditampilkan, terlihat bahwa total biaya persediaan dengan metode EOQ adalah sebesar 2.746.327.000. Sedangkan jika menggunakan metode JIT, total biaya persediaan justru lebih tinggi, yaitu sebesar 3.446.231. Artinya, metode EOQ lebih hemat sekitar 699.904 atau kurang lebih sebesar 200% dibandingkan metode JIT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi penelitian ini, EOQ lebih efektif dalam menekan biaya persediaan karena mampu menentukan jumlah pemesanan yang lebih optimal. Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan banyak jenis bahan baku, sehingga hasilnya lebih lengkap dan memberikan gambaran yang lebih nyata. Namun kelemahannya, penelitian ini hanya dilakukan pada satu UMKM, sehingga hasilnya belum tentu bisa langsung diterapkan pada semua usaha. Dan juga belum membahas faktor eksternal seperti kondisi pasar dan supplier. Pada slide ini, saya akan menjelaskan jurnal 4. Berdasarkan identitas jurnal, penelitian ini berjudul Efektivitas EOQ dan JIT, dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi, volume 5 tahun 2025, dengan penulis Aini dan rekan-rekan. Untuk isi penelitian, tujuan utamanya adalah membandingkan dua metode pengelolaan persediaan, yaitu EOQ atau Economic Order Quantity dan JIT atau Just in Time. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Padang sebagai subjeknya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada jurnal keempat yang meneliti Rumah Makan Padang Ujuang Pulau, salah satu UMKM yang berfokus pada makanan tradisional Minang, ditemukan bahwa pada kebijakan awal menunjukkan frekuensi pemesanan sangat tinggi, yaitu 182 kali per tahun dengan biaya 1.550.568. Metode EOQ menurunkan frekuensi menjadi hanya 3,1 kali per tahun dengan biaya sangat rendah, yaitu 51.055. Sedangkan JIT hanya 1,2 kali pemesanan, tetapi biaya masih cukup tinggi, yaitu 1.160.301. Dari sini terlihat bahwa EOQ kembali menjadi metode yang paling efisien. Kelebihannya, datanya nyata dan mudah dipahami, namun kelemahannya tidak menggunakan analisis statistik mendalam. Dari keempat jurnal yang telah kita bahas, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, sebagian besar UMKM masih menggunakan metode konvensional, yaitu berdasarkan perkiraan yang menyebabkan biaya persediaan menjadi tinggi. Kedua, metode EOQ secara konsisten terbukti mampu menekan biaya persediaan secara signifikan di berbagai studi. Ketiga, metode JIT memang efektif dalam mengurangi jumlah stok, tetapi tidak selalu menghasilkan biaya paling rendah karena sangat bergantung pada supplier. Keempat, EOQ lebih stabil dan mudah diterapkan oleh UMKM karena tidak terlalu bergantung pada ketepatan pengiriman. Sedangkan JIT membutuhkan sistem pasokan yang kuat, hubungan yang baik dengan supplier, dan kondisi yang stabil. Jadi, secara keseluruhan, EOQ lebih cocok untuk UMKM saat ini, sedangkan JIT bisa digunakan jadi sistem supply chain sudah sangat baik. Dari hasil analisis 4 jurnal tersebut, metode EOQ terbukti paling efektif karena mampu menekan biaya secara signifikan dan relatif mudah diterapkan. Sementara itu, metode Just in Time juga memiliki kelebihan dalam mengurangi stok, namun memerlukan kesiapan sistem dan supplier yang baik. Nah, oleh karena itu, untuk kondisi UMKM saat ini, metode Economic Order Quantity atau EOQ menjadi pilihan yang paling realistis dan direkomendasikan. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.